Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh. Di video kali ini Ponsel Heboh mau kasih rekomendasi nih buat kalian yang lagi cari-cari handphone termurah yang udah bisa mainin game yang mulai naik daun sekarang ini, yaitu Genshin Impact. Game ini lumayan berat, jadi nggak semua handphone bisa memainkannya. Oke, tanpa lama-lama lagi, ini dia 4 handphone termurah yang bisa mainin game Genshin Impact versi Ponsel Heboh. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Apakah kalian punya masalah lupa kunci layar HP? Bingung cari solusinya nggak dapat-dapat? Nggak perlu khawatir lagi. Sekarang ada Dr. Phone Screen Unlock. Software yang bisa buka kunci handphone Android dengan gampang sekali. Cuma butuh waktu 5 menit aja. Pertama, download dulu softwarenya di website Dr. Phone, terus install di komputer kalian. Setelah selesai, pilih Screen Unlock, terus siapkan kabel data dan sambungkan ke handphone. Dr. Phone akan membaca merek dan seri handphone kalian. Kalau udah oke, klik Unlock Now. Terus masuk ke mode recovery pada handphone yang caranya akan tertera di softwarenya. Handphone kalian akan rebooting, terus tunggu aja prosesnya. Dan boom, handphone akan restart seperti handphone baru dan screen unlock-nya akan hilang. Segampang itu guys. Untuk tutorial secara lengkap, cek di kolom deskripsi di bawah ini ya. Thank you. Yang keempat, Redmi Note 9 Pro. Handphone terbaru dari Redmi ini punya desain fresh dan bodi belakang dengan bahan Gorilla Glass 5. Handphone ini punya layar luas ukuran 6,67 inci, panel IPS LCD dengan pancol kamera yang akan buat layar ini jadi kelihatan luas. Aspek rasionya juga sudah kekinian 20:9 dan proteksi Gorilla Glass 5. Pada dapur pacu ada prosesor Snapdragon 720G dengan clock speed 2,3 GHz yang didesain untuk mengoptimalkan performa bermain game yang juga lebih powerful dari generasi sebelumnya dengan peningkatan CPU 36%, GPU 14%, dan teknologi AI sebanyak 115%. Game Genshin Impact masih bisa dimainkan pada handphone ini, tapi tidak pada grafik tertinggi. Sedangkan untuk game lain pastinya nggak ada masalah. Kamera handphone ini lumayan tinggi di kelasnya, ada quad cam 64 MP di bagian belakang dan 16 MP di bagian depan dengan bentuk punch hole kamera. Buat tenang dalam bermain game, handphone ini dibekali baterai kapasitas 5020 mAh dengan dukungan fast charging yang cepat juga sebesar 30 Watt. Yang ketiga, Infinix Zero 8. Belakangan ini, Infinix udah mengeluarkan handphone-handphone dengan spek tinggi, supaya nggak ketinggalan di pasaran, termasuk Infinix Zero 8 ini. Handphone ini sangat layak buat ngelibas game sekarang ini, karena punya spek oke, seperti displaynya yang udah Full HD+, ukuran 6,8 inci, dan sudah dibekali refresh rate 90Hz, serta touch sampling rate hingga 180Hz. Kemudian pada prosesornya ada chipset gaming dari MediaTek Helio G90T, didukung RAM besar 8GB per 128GB yang sudah lebih dari cukup buat mainin game-game berat. Ditambah lagi dukungan game turbo versi 1.0 untuk memperlancar handphone ini dalam bermain game. Satu lagi kelebihan dari handphone ini adalah punya kamera depan yang gokil abis, yaitu dual cam 48+8MP, mengalahkan handphone flagship sekalipun. Terakhir, untuk mendukung main game kalian, ada baterai kapasitas 4500 mAh yang nggak terlalu besar, tapi sudah didukung fast charging super cepat 33 Watt. Yang kedua, Realme 6 Pro. Walaupun Realme 7 Pro udah keluar, tapi spek keduanya nggak terlalu jauh beda. Malah Realme 6 Pro ini lebih diuntungkan dengan refresh rate 90Hz yang buat main game jadi semakin lancar dan halus. Untuk displaynya sendiri berukuran 6,5 inci Full HD+, rasio 20:9 dan sudah diproteksi Gorilla Glass 5.
Pada prosesor dilengkapi chipset Snapdragon 720G yang juga digunakan oleh Realme 7 Pro sekarang. Ditambah lagi dukungan RAM besar 8GB per 128GB. Dengan kombinasi ini pastinya main game-game berat tidak akan ada masalah, walaupun mungkin tidak pada grafik tertinggi. Pada kamera ada quad-cam 64MP di bagian belakang dengan berbagai macam fitur keren seperti UIS Max Video Stabilization, kemudian sudah mendukung slow motion selfie video hingga 120 frame per second, dan video bokeh efek layaknya kamera profesional. Terakhir ada baterai kapasitas 4300 mAh dengan dukungan fast charging super cepat 30W. Terus ada juga fingerprint scanner yang terletak pada bagian samping. Yang ke-1, Redmi Note 8 Pro. Handphone ini juga masih sangat layak pakai sekarang ini, apalagi untuk main game, karena handphone ini sudah dilengkapi pipa pendingin pada bagian dalamnya. Display handphone ini berukuran 6,53 inci resolusi Full HD Plus yang sudah diproteksi Gorilla Glass 5, walaupun memang masih menggunakan poni tetesan air yang udah mulai terasa jadul sekarang ini. Pada prosesornya, handphone ini yang pertama menggunakan chipset gaming MediaTek Helio G90T, didukung RAM besar kapasitas mulai dari 6GB per 64GB. Handphone ini juga udah dilengkapi pipa pendingin pada bagian dalamnya untuk meredam panas ketika bermain game berlama-lama. Jadi main game Genshin Impact atau game lainnya pasti jadi asik pakai handphone ini. Kameranya juga nggak kalah sama yang lain, ada quad-cam kombinasi 64MP di bagian belakangnya dan kamera 20MP di bagian depannya. Untuk baterai, handphone ini mempunyai kapasitas 4500 mAh yang sudah mendukung fast charging sebesar 18W yang buat pengisian baterai menjadi lebih cepat. Oke semua, itu dia tadi 4 handphone termurah yang sanggup buat mainkan game yang lagi viral sekarang ini, Genshin Impact. Untuk link pembelian ke semua handphone ini ada di kolom deskripsi ya. Jangan lupa pesannya jauhi kredit, pakai masker kalau keluar rumah, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.